Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibir rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawabihi as-salafus salih. Faqala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Fa fi riwayatin annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril lamma ta'akhkhara fil maqam ayatrukul khalilu khalilahu faqala lahu Jibril hadha maqami walau jawaztuhu la ahraqani an-nur. Faqala sallallahu alaihi wasallam li Jibril alaka hajah inda rabbik faqala lahu salillaha ayyadhana li an absuta janahi ala sirati li ummatika hatta tajuza ali. Falamma waqafa sallallahu alaihi wasallam fi maqamil khitab qala Allah ta'ala lahu aina hajatu Jibril ya Muhammad faqala ya Rabb anta a'lam faqala qad ajabtuhu waliman ahabbaka wa sahibaka. Fa fi riwayatin, maka ada di dalam sebuah riwayat annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, berkata kepada malaikat Jibril lamma ta'akhkhara fil maqam, ketika terhenti di satu tempat. Ayat rukul khalilu khalilahu, apakah seorang kekasih akan meninggalkan kekasihnya? Faqala lahu Jibril, maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza maqami, ini adalah tempatku. Walau jawaztuhu, kalau seandainya aku melewatinya, la ahraqani an-nur, sungguh aku akan terbakar dengan cahaya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda li Jibril, berkata kepada malaikat Jibril, alaka hajah, apakah engkau mempunyai hajat inda rabbika, kepada Tuhanmu? Faqala lahu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, salillaha, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayyadzana li, untuk mengizinkan kepadaku, an absuta janahi, untuk aku bentangkan sayapku, ala sirati, di atas sirat, di atas jembatan siratal mustaqim, li ummatika, untuk umatmu, hatta tajuza alaih, sehingga umatmu bisa melewati jembatan siratal mustaqim. Falamma waqafa sallallahu alaihi wasallam fi maqamil khitab, maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala lahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, aina hajatu Jibril ya Muhammad, mana itu hajatnya malaikat Jibril wahai Nabi Muhammad? Faqala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rabb, wahai Allah, anta a'lam, engkau adalah yang maha mengetahui.
Faqala, maka Nabi Muhammad faqala Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad ajabtuhu, sungguh aku telah mengabulkannya. Waliman ahabbaka wa sahibaka, dan untuk siapa yang mencintaimu dan bersamamu atau sahabat-sahabatmu. Ya. Ini ada satu riwayat berkaitan dengan Isra Mi'raj. Sekarang kita ada di hari yang mulia, hari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bahas tentang Isra Mi'raj panjang ya, dan udah mungkin banyak yang tahu dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Muhammad sebelum Isra itu dibelah dulu dadanya ya oleh malaikat Jibril, bersihkan, bukan berarti dibersihin Nabi Muhammad itu ada kotoran, enggak, walakinnahu zaduhu tuhran ala tuhran, akan tetapi Nabi Muhammad udah suci, disucikan lagi. Nah kemudian Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian di situ nanti di Masjidil Aqsa udah ada para nabi yang nunggu ya di situ. Kemudian Nabi Muhammad menjadi imam. Makanya di Nabi Muhammad disebutkan Imamul Anbiya wal Mursalin. Ya, ini cerita singkat tentang Isra-nya Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah sholat di situ baru Nabi Muhammad Mi'raj. Mi'raj itu adalah su'uduhu, naiknya Nabi Muhammad SAW minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Ya, Nabi Muhammad naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah nanti kemudian di perjalanan itu Nabi Muhammad banyak ketemu para nabi ya, dan juga banyak kejadian-kejadian. Nah, di antaranya Nabi Muhammad ngelihat ada satu kaum yang ngancurin palanya sendiri. Ya. Jadi ada gambaran-gambaran umatnya Nabi Muhammad SAW yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Isra Mi'raj. Di antaranya ada satu kaum tuh yang ngancurin palanya sendiri. Nah, ditanya sama Nabi Muhammad, ya Jibril, man haula? Siapa itu wahai malaikat Jibril? Dikatakan oleh malaikat Jibril, haula alladzina tatathaqaluna ru'usuhum anis salatil maktubah. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunianya berat kepalanya itu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Jadi banyak gambaran-gambaran yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad. Nah, juga nanti ketemu sama Nabi Adam, ada satu sosok ya katanya. Nah, itu Nabi Adam ketika ngelihat ke kanan, Nabi Adam tertawa. Ketika ngelihat ke kiri, Nabi Adam nangis. Nah, ditanya sama Nabi Muhammad, itu siapa? Itu adalah Nabi Adam. Kata malaikat Jibril, ketika melihat ke kanan katanya, Nabi Adam ini ngelihat keturunannya, zuriyahnya ada di dalam surga. Ya. Jadi ketawa Nabi Adam, senang. Nah, ketika ngelihat ke kiri, itu ada keturunannya yang masuk ke dalam neraka. Sedih. Ya. Jadi banyak gambaran-gambaran. Nah, yang kemudian sampai ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, singkatnya yang tadi Al-Fakir baca, ini ada satu kejadian yang insya Allah ada satu riwayat dikatakan ketika Nabi Muhammad ingin bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah kedudukan yang tidak pernah dimiliki atau didapat oleh nabi-nabi yang lain. Ya. Ini makanya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang paling mulia, yang paling berkesan atau yang paling agung yang pernah didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak didapatkan oleh nabi-nabi yang lain. Apa itu? Bisa bertemu langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini
bukan peristiwa yang harus masuk akal. Ya. Kalau peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang berperan di dalamnya adalah iman. Ya. Jadi kita harus yakin, harus percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Karena kalau dimasukin akal, ntar akal kita rusak. Ya. Memorinya kagak kuat ya. Tidak apa namanya? Kalau dikedepanin akal, nanti jatuhnya seperti orang kafir. Nah, nggak mungkin masa dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina cuma berapa menit doang. Ya kan, peristiwa Isra Mi'raj itu cuma sebentar. Dikatakan sebelum Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad balik dari peristiwa Isra Mi'raj, tempat duduknya ini masih hangat. Ya, qabla an yabrudal farsh, sebelum tempat duduknya dingin, udah balik lagi tuh Isra Mi'raj. Ya, kalau dimasukin akal itu enggak masuk akal. Makanya ayatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan. Ya, bukan Nabi Muhammad yang jalan, tapi Allah yang menjalankan. Kalau Allah yang menjalankan udah nggak terkait dengan waktu lagi deh. Ya, udah nggak terkait dengan Allah, nggak butuh sama waktu, nggak butuh sama tempat. Ya. Nah, ketika Nabi Muhammad udah ada di hadapan, mau bertemu dengan Allah, kan dari pertama tuh ditemenin tuh. Ya, di samping kanannya ada malaikat Jibril, di samping kirinya ada malaikat Mikail. Katakan juga ada malaikat Israfil. Ditemenin dari awal, dari Isra Mi'raj itu ditemenin sama malaikat Jibril. Nah, udah pengen ketemu sama Allah, malaikat Jibril nggak nemenin lagi. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, kamu lanjutin hadza maqami. Ya, ini tempat saya cuma sampai sini. Ya, ketika mau bertemu dengan Allah, malaikat Jibril bilang, kamu lanjutin ketemu sama Allah, tempat saya sampai di sini. Artinya apa? Dikatakan, maka Nabi Muhammad mengatakan kepada malaikat Jibril, ayatrukul khalil khalilah. Wahai Jibril, dari pertama udah nemenin ya. Pas udah mau ketemu sama Allah, masa nggak ikut-ikutan? Ya, nggak mau nemenin lagi katanya. Apa kata malaikat Jibril? Faqala Jibril, hadza maqami. Wahai Nabi Muhammad, ini adalah kedudukanku sampai sini aja. Walau jawaztuhu la ahraqani an-nur. Kata malaikat, kalau saya lewatin tempat ini, sungguh saya akan terbakar dengan cahayanya Allah. Ya. Jadi tempatnya malaikat Jibril sampai situ aja, nggak bisa ketemu langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Ya, ntar cahayanya kayak gimana? Jangan dipikirin. Ya, cahayanya Allah berarti cahaya bukan. Ya, pokoknya ini tadi sekali lagi peristiwa Mi'raj, apalagi Mi'raj itu nggak bisa dimasukin dengan akal. Yang kita pakai adalah iman di sini ya, percaya. Karena iman itu ngelebihin dari akal. Ya. Nah, yang luar biasanya di sini dikatakan faqala sallallahu alaihi wasallam, oh kalau begitu berarti tempatnya malaikat Jibril udah sampai situ aja, nggak bisa. Ya. Nabi Muhammad mengatakan kepada malaikat Jibril, alaka hajah inda rabbik. Wahai malaikat Jibril, kalau begitu berarti saya doang yang maju kepada Allah, yang menghadap kepada Allah. Ya udah, kalau begitu punya hajat gak yang nanti disampaikan sama Allah? Ya, Nabi Muhammad bilang, kalau kamu punya hajat, saya nanti sampaikan kepada Allah. Maka malaikat Jibril mengatakan, salillaha ayyadhana li an absuta janahi ala sirat li ummatika hatta tajuza alaih. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nanti mengizinkan kepadaku agar aku membentangkan sayapku di atas jembatan Shiratal Mustaqim untuk umatmu sampai umatmu lewat di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Insyaallah. Ya. Nah, ini hajatnya malaikat Jibril, permintaannya malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang berkaitan dengan umatnya Nabi Muhammad. Insyaallah. Ya. Hajatnya malaikat Jibril
bilang sama Nabi Muhammad, ya udah Nabi Muhammad nanti bilang sama Allah, tolong izinkan saya nanti ketika di hari kiamat atau di akhirat, ketika umatmu mau melewati jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan Shiratal Mustaqim yang kita ketahui itu jembatan apa namanya, yang di bawahnya itu adalah neraka. Ya. Kalau kita lewat, kalau amalnya nggak banyak, ya, atau kalau bukan termasuk ahli surga, baru lewat udah. Bahkan dikatakan ahadu minas saif, lebih tajam dari pedang. Jembatan Shiratal Mustaqim itu, nasallallahu alafiyah. Mudah-mudahan kita bisa lewat kita. Nah, ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ketika itu para nabi sedang apa namanya, ketakutan, takut kalau umatnya lewat nggak bisa ngelewatin jembatan Shiratal Mustaqim, nyemplung, kejebur ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, jatuh ke nerakanya Allah, lagi genting-gentingnya. Dan tidak ada yang dikatakan oleh para nabi kecuali Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatin umatku, selamatin umatku. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh para nabi, apalagi Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad kan nggak mau masuk surga duluan, padahal Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali bakalan masuk surga, dan nggak mungkin surga itu dibuka kalau bukan Nabi Muhammad yang buka. Ya, ibaratnya kita mau masuk satu tempat, kalau bukan orang yang dikehendakin masuk tempat itu nggak bakal dibuka. Misalkan kita ngetok-ngetok gitu ya, siapa yang bukan Nabi Muhammad, nggak dibukain. Ya. Tapi subhanallah, udah Nabi Muhammad diizinin buat masuk dalam surga, orang yang pertama kali masuk dalam surga, tapi Nabi Muhammad nggak mau masuk duluan. Ya. Buat apa ya? Nah, ini buat nungguin umatnya nanti di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, saking sayangnya Nabi Muhammad SAW sama umatnya, sampai malaikat Jibril itu juga ikut-ikutan. Ya, malaikat Jibril tahu Nabi Muhammad tuh begitu luar biasa sama umatnya, sampai hajatnya malaikat Jibril, permintaannya malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan umatnya Nabi Muhammad. Gimana nggak luar biasa tuh, ya, umatnya Nabi Muhammad. Sampai malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya wahai Nabi Muhammad, bilang sama Allah, tolong nanti izinin saya, ya, untuk membentangkan sayap saya. Nah, sekali lagi ini juga jangan dimasukin akal lagi nih, malaikat Jibril sayapnya kayak gimana nih, ya, berarti para malaikat tuh punya sayap, wallahu alam seperti apa. Yang jelas ini malaikat Jibril tahu bagaimana keadaan Shiratal Mustaqim, ya, ketika orang lewat situ ada orang yang tergelincir dari jembatan itu sehingga masuk ke dalam neraka, pengen umatnya Nabi Muhammad nih lewat jembatan Shiratal Mustaqim selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nah, udah disampaikan. Maka ketika ini kan hajatnya malaikat Jibril, ya. Maka falamma waqafa sallallahu alaihi wasallam fi maqamil khitab, ketika Nabi Muhammad udah ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, langsung ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, faqala Allah taala aina hajatu Jibril. Ya, belum ngomong apa-apa Nabi Muhammad, ya, Allah langsung nanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, mana itu permintaannya Jibril, permintaannya malaikat Jibril. Ya Allah. Allah maha mengetahui, nggak usah Nabi Muhammad ngomong, udah tahu Allah. Kita begitu juga, ya. Kalau Habib Abdullah Haddad, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sebenarnya kita nggak minta sama Allah, itu adalah Allah udah mengetahui keadaan kita, Allah udah tahu apa yang kita pengen. Cuman kita berdoa, kita minta kepada Allah, itu menunjukkan kalau kita itu butuh sama Allah. Min su'ali wa ikhtiyari. Ya. Nah, ketika Nabi Muhammad itu ada di hadapan Allah, Allah langsung mengatakan, mana itu hajatnya Jibril.
Maka Nabi Muhammad mengatakan, ya Rabb anta a'lam, wahai Allah, engkau yang maha mengetahui apa yang diminta oleh malaikat Jibril. Ya, mintanya tadi itu buat keselamatan umatnya Nabi Muhammad. Maka Allah berfirman, qad ajabtu, wahai Nabi Muhammad, aku sudah kabulkan hajatnya malaikat Jibril. Permintaannya malaikat Jibril telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi malaikat Jibril kepengen umatnya Nabi Muhammad selamat di atas jembatan Shiratal Mustaqim, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliman ahabbaka. Nah, ini bukan cuman buat umatnya aja, tapi juga buat orang, artinya bukan umatnya umatnya Nabi Muhammad yang cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahibaka, dan orang juga yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat sahabatnya Nabi Muhammad dan buat orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di peristiwa Isra Mi'raj ini ya, ada satu peristiwa yang luar biasa ya, yang ada kejadian yang luar biasa. Di situ ada hajatnya, ada permintaan malaikat Jibril. Nah, mudah-mudahan ya, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW termasuk orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad SAW ya, sehingga nanti ketika kita lewatin jembatan Shiratal Mustaqim, kita selamat ya. Makanya kata Imam Ghazali ya, itu dikatakan kalau amal-amal kita itu, kalau kita bergantung dengan amal ibadah kita tuh kayaknya memang berat ya, amal kita itu nggak seberapa ya. Cuman yang bisa kita, apalagi zaman kita nih ya, kalau zaman para sahabat luar biasa sahabat ya, dan sebegitunya sahabat nggak nganggap amalnya tuh banyak, enggak ya, tetap aja nganggap amalnya sedikit. Apalagi kita yang memang benar-benar amalnya sedikit, nggak mungkin nggak ada amal deh. Mana amal, kita ini nggak punya amal yang bisa diandelin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu jalan katanya. Apa itu jalannya? Cinta ya, cinta sama Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita udah cinta sama Nabi Muhammad SAW, almarhum ma'aman ahab, seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang ia cintai. Nah, satu lagi nih, ada satu cerita tentang berkaitan dengan cintanya nih. Ternyata ya, buruk itu kan Nabi Muhammad tuh mengendara Isra Mi'raj itu pakai buruk ya. Buruk itu adalah satu hewan ya, di atasnya keledai, ini ya besarnya ya, atas keledai nggak sampai sama antara, jadi tengah-tengah antara keledai sama kuda. Ini kendaraan yang dinaikin oleh Nabi Muhammad SAW dinamakan buruk, itu karena cepat kalbarti, seperti kilat ya. Jadi buruk tuh sekali ngelangkah tuh sejauh mata memandang ya, makanya cepet banget. Nah, sekali lagi nggak bisa diakal-akalin aja, cepet begitu ya. Nah, subhanallah, buruk ini ya dikatakan juga ketika Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala kepengen Nabi Muhammad ini Isra Mi'raj ya, Allah taala ila Jibril. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, faqala, maka Allah mengatakan, idhhab ilal jannah, wahai malaikat Jibril, sekarang ini aku ingin mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad, kamu pergi ke surga, wa khudhil buraq, ambil buraq dari situ ya. Kemudian wadhhab ila Muhammad, habis ambil buraq pergi ke Nabi Muhammad. Fadhahaba Jibril, maka malaikat Jibril pergi, wara'a arba'ina alfa buraq yarta'una fi riyadil jannah. Malaikat Jibril itu datang ke surga. Jadi buraq ini binatang yang ada di dalam surga ya.
Ketika ada di dalam surga, fara'a arba'ina alfa buraq. Di dalam surga itu ternyata bukan satu buraq adanya. Ya, buraq ini katanya arba'ina alfa buraq, ya. Ada 40.000 buraq. Ya, jadi binatang buraq tuh di surga ada 40.000 dikatakan. Lagi apa? Ada yarta'una fi riyadil jannah, lagi enak-enakan, lagi main-main di apa namanya? Di taman surga. Wa ala jabhatihim isma Muhammad. Wa ala jabhatihim ismu Muhammad. Di keningnya, ya, di jidatnya para buruk itu ada namanya Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap 40.000 buruk tuh di apa namanya? Di keningnya itu ada namanya Nabi Muhammad. Wa ra'a fihi buraqan munakkisan ra'sahu. Ada satu borok dari 40.000 borok tadi itu, ada satu borok yang satu borok ini dia lagi sedih, dia lagi nunduk aja dia. Yang lainnya pada main, ada satu borok yang lagi nunduk dia. Ya beki, nangis nih borok. Ya binatang bisa nangis. Masa jauh-jauh dah. Pas Nabi Muhammad meninggal tuh ada onta. Ya, saking cintanya nih onta sama Nabi Muhammad, pas Nabi Muhammad meninggal dia udah bunuh diri tuh onta. Ya. Binatang aja subhanallah cinta sama Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan diberikan rasa cinta sama Nabi Muhammad. Nah, ini buruk nangis deh. Wa tasilu min ainaihi dumu. Nangis, kalau ibaratnya itu air matanya tuh nggak berhenti. Faqala Jibril, maka didatangin sama malaikat Jibril. Malaka ya buruk, kenapa engkau buruk? Yang lainnya 40.000 buruknya lagi pada main-main, nanti malah kagak gabung, ya malah nangis di sini. Qala, apa jawaban subhanallah? Ini lihat jawaban buruk ini. Qala ya Jibril, wahai malaikat Jibril, inni sami'tu, sesungguhnya aku telah mendengar mundu arba'ina alfasanah, semenjak 40.000 tahun katanya. Jadi buruk tuh hidup di apa namanya surganya tuh udah 40.000 tahun tuh. Ya, kita baru berapa tahun sebenarnya. Katanya aku telah mendengar satu nama, ya, semenjak 40.000 tahun. Nama siapa itu? Isma Muhammad. Namanya Nabi Muhammad. Gimana nggak dengar di atas jidatnya itu ada namanya Nabi Muhammad SAW. Apa dikatakan? Ketika aku melihat namanya Nabi Muhammad, fawaqa'a fi qalbi mahabbatu sahibi hadzal ism. Kata buruk, ketika aku melihat namanya Nabi Muhammad, aku mendengar namanya Nabi Muhammad, waqa'a fi qalbi, ada di dalam hatiku mahabbatu sahibi hadzal isim, cinta kepada orang yang namanya ini. Coba baru ngelihat namanya, baru dengar namanya, borok ini cinta. Borok ini apa namanya? Sayang, ya, cinta sama nama itu. Kok bisa cinta sih borok sama Nabi Muhammad? Tahu akhlak-akhlaknya, atau sekedar namanya aja tuh udah bikin cinta, insyaallah. Apalagi kata dia, wa asyiktuhu. Ini jangan dimasukin akal juga lagi nih. Kok binatang bisa berbicara sih? Udah enggak apa namanya? Jangan masukin akal deh. Nabi malaikat apa namanya? Nabi Sulaiman aja bisa ngomong sama binatang. Ya, ini malaikat Jibril nih. Ya, itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan aku cinta sama nama ini, wa asyiktuhu, dan aku rindu kepada dia. Aku rindu sama orang yang punya namanya Muhammad. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu kata buruk, lam ahtad ila ta'amin wala syarab. Habis itu ana udah nggak mau makan, nggak mau minum, pengennya ketemu sama Nabi Muhammad. Masya Allah. Nah, kita apa pernah kayak begitu tuh? Rindu, kangen sama Nabi Muhammad, udah dah, nggak mau makan, nggak mau minum, maunya ketemu Nabi Muhammad. Nah, belum ya. Kangen sampai benar-benar kangen aja mungkin. Ya, Masya Allah. Ini buruk katanya, kalau di surga memang nggak butuh sama makan, nggak butuh minum, ya
nggak makan nggak minum ya nggak meninggal di sana, emang kagak ada mati di sana. Di surga udah nggak ada kematian, yang ada meninggal cuma di dunia, pindah doang, pindah dari alam dunia sama ke alam barzah. Kalau udah di surga kekal selama lamanya, ya nggak butuh makan, nggak mau nafsu makan, nggak nafsu minum, nggak ada. Ya, wahtaraktu binaril isyq, hatiku ini udah terbakar dengan apa namanya, api kerinduan. Ya Allah, ya. Nah, ketika malaikat Jibril dengar nih borok nih yang lain nih, beda sendiri nih. Dari 40.000 borok nih doang yang beda nih. Bedanya apa? Dia cinta sama Nabi Muhammad, dia rindu sama Nabi Muhammad sampai nggak mau makan, nggak mau minum. Hatinya cuma ada rindu sama Nabi Muhammad SAW. Apa malaikat Jibril mengatakan? Faqala Jibril, ana usiluka bima'syuqik. Wahai Buraq, sekarang waktunya saya sampaikan engkau sama orang yang engkau cintain, sama orang yang engkau rinduin. Masya Allah. Ya. Buraq nih, dia cinta sama Nabi Muhammad, dia rindu sama Nabi Muhammad, Allah sampaikan tuh, bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Nah, mudah-mudahan kita juga begitu. Ya, ini Buraq dia rela tuh 40.000 tahun dia nahan cintanya tuh, nahan rindunya sama Nabi Muhammad SAW. Tadi malaikat Jibril udah doain, ya, udah minta sama Allah, ya Allah selamatin umatnya Nabi Muhammad. Dan kita nih umatnya Nabi Muhammad udah lama dirinduin sama Nabi Muhammad. Ya, yang dalam hadisnya yang masyhur tuh ahbabi ahbabi mata arakum mata alqakum. Wahai kekasih-kekasihku, kita dibilang kekasih sama Nabi Muhammad. Insyaallah. Siapa kekasihnya Nabi Muhammad? Qaumun lam yarawni wa yu'minuna bi, kata Nabi Muhammad. Satu orang yang ada setelahku, sepeninggalan Nabi Muhammad, mereka belum pernah ngelihatku tapi beriman kepadaku, kata Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang cinta sama Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah sampaikan Buraq ini ketemu sama Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita juga begitu. Ya, kita cinta sama Nabi Muhammad, bisa nanti ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini mungkin dua kisah atau dua riwayat ya yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Ternyata di situ ada cerita-cerita yang luar biasa juga. Ya, selain yang kita tahu, ternyata di dalamnya itu ada ulama-ulama tuh namanya menceritakan kejadian-kejadian yang ada di dalam Isra Mi'raj. Nah, dari sini yang bisa kita ambil pelajaran, ya, selama kita cinta sama Nabi Muhammad, selama kita kaitkan semua hati kita sama Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, sholat kita kaitan sama Nabi Muhammad, ya, mudah-mudahan harapannya nanti kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita baca di hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyain? Ayo, ada pertanyaan? Hah? Oh, ayo matikan dulu aja. Udah lama nih beliau nggak nanya aja. Apa? Buraq? Kelas tinggi nih pertanyaannya. Buraq terbang menuju surga berapa tahun tuh? Wallahu a'lam. Nggak tahu deh gitu deh. Berapa tahun? Enggak. Nah, jadi sekali lagi kejadian Isra Mi'raj ini nggak bisa masuk akal kita, bukan nggak bisa masuk, sebenarnya bisa, cuman nggak kita belum nyampe. Ya, jangan dibayangin oh Buraqnya tadi kan di Al-Fakir bilang jangan bayangin Buraqnya kayak gimana, jangan bayangin ada surganya di mana. Ini riwayat-riwayat yang menjelaskan mukjizatnya Nabi Muhammad. Mukjizat tuh khariqul adah. Ya, mukjizat itu keluar dari kebiasaan. Yang khariqul adah tuh yang nggak biasa dialamin manusia, dialamin sama Nabi, itu namanya mukjizat. Ya. Dan nggak bisa kita
berapa ini gimana ya? Nggak bisa. Yang penting kita beriman. Ya. Kenapa kok nggak bisa digambarin dengan akal sih? Iya, karena wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Kita nggak dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala kecuali cuman sedikit. Ya, jadi ilmu kita belum sampai. Oh, buruk tar kayak gimana ya, ini gimana? Nah, ini gambaran dari para ulama ya, kalau kita belum nyampe udah beriman aja dulu. Ya. Nah, jangan dibayangkan ntar buruk pergi ke ini berapa tahun nih, wallahu alam juga nggak tahu. Ya, yang tahu cuman Allah. Nah, gitu. Jangan digambarin ntar buruknya gimana ya, jangan. Gitu. Ya. Nah, ada lagi? Ya. Salat. Iya. Karena jumlah umat Rasulullah Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. karena mencintai kepada umatnya, menjelaskan tentang sholat 5 waktu pertamanya. 5 waktu. Jadi 5 waktu. Jadi kalau 5 waktu kita hitung dari 4, 3, 2, yang 50 waktu ini yang saya sebutkan sekarang pada saat berapa rakaat gitu? yang 50 waktu itu berapa rakaat? Nah. Iya. Jadi mudah-mudahan yang hadir lebihnya sekitar 2 orang aja. Iya. Allah sudah sebutkan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang nggak ada keterangan ya, atau memang Al-Fakir nggak tahu, belum ada keterangan tentang yang 50 waktu itu maksudnya berapa rakaat gitu ya. Yang 5 waktu itu juga itu langsung diajarkan oleh malaikat Jibril caranya ya. Kalau waktunya ya 5 waktu itu. Nah, cara pelaksanaannya seperti apa itu diajarin sama malaikat Jibril. Nah, kalau yang 50 waktu gimana tuh? Rakaatnya berapa? Ininya gimana? Wallahu a'lam juga. Nggak tahu. Ya, belum pernah dijelas. Al-Fakir belum tahu gimana caranya atau berapa rakaat itu memang kagak dijelasin. Cuman gambarannya 5 waktu aja nih, kita 5 waktu tuh artinya 5 kali kita melakukan sholat itu. Iya. Subuh ini 2 rakaat, duhur 4 rakaat. Nah, itu 5 waktu tuh. Yang tadinya 50 waktu. Iya. Masalah 50 waktunya itu kalau misalkan kita gambarin mungkin jam 5 kita sholat, jam 6, 24 jam aja tuh nggak nyampe waktunya. Ntar setengah jam kita sholat. Enggak. Wallahu alam seperti apa gambarannya atau rakaatnya seperti apa, wallahu alam nggak, Fakir kagak tahu. Cuman yang jelas dari 50 waktu itu menjadi 5 waktu, dan 5 waktunya ini tetap diberikan pahala oleh Allah menjadi 50. Artinya dalam 5 waktu itu dilipat gandain jadi 50, berarti satu waktunya itu dilipat gandain jadi 10. Ya. Jadi tetap Allah Subhanahu wa taala kasih pahala 50 waktu, tapi kita ngerjainnya 5 waktu. Gitu. Ya. Nah, kalau masalah gambaran rakaatnya Allah alam seperti apa, nggak tahu, pikir juga belum nyampe ilmunya nih, teman. Memang kayaknya belum ada yang nerangin. Nah, gitu ya Pak. Nah, dan iya, sama. Nah, ada lagi ya Pak? Ya. Iya. Barang bertentangan. Pohon.
Muntaha itu pertama itu ada apa namanya? Apa tadi pertama? Umat Nabi Muhammad orang yang pertama kali buka pintu surga yang diizinin ya oleh Allah Subhanahu wa taala buat masuk ke dalam surga. Artinya nggak bakalan surga itu dibuka kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad nggak mau masuk ke dalam surga itu kecuali bersama umatnya. Ya. Artinya apa namanya? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam surga dan Nabi Muhammad sendiri itu nggak mau masuk surga kecuali sama umatnya. Ya. Ada riwayat yang lain Nabi Muhammad udah masuk ke dalam surga buat buka doang. Para nabi masuk, lain masuk. Bahkan juga di satu riwayat udah Nabi Muhammad ada lagi udah enak dalam surga, ada kedengaran tuh yang pernah kita ceritain tuh dalam kitab Ghiyathul Mustagithin. Saya ada kitab salah satu kitab tuh menerangkan Nabi Muhammad udah ada dalam surga nih, kemudian Nabi Muhammad dengar umatnya masih ada di dalam neraka. Jadi bukan berarti Nabi Muhammad nunggu umat buat masuk ke surga keseluruhannya, enggak. Nabi Muhammad buka, masuk Nabi Muhammad, para nabi masuk, umatnya Nabi Muhammad masuk, Nabi Muhammad keluar lagi dari surga. Ya, masih nyari umatnya yang mungkin ada ketinggalan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau yang buat pertama kali megang buka pintu surga itu memang Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu ada keterangan Nabi Muhammad masuk, kemudian keluar lagi. Ya, yang penting surga itu udah kebuka dah. Ya, udah kebuka, para nabi masuk, umatnya masuk, Nabi Muhammad masih sibuk sama umatnya yang mungkin ada yang ketinggalan. Nah, kemudian yang kedua, Sidratul Muntaha. Ya. Muntaha itu artinya penghabisan. Kalau ada riwayat yang menerangkan seperti ini, ya memang mungkin seperti itu. Cuman sekali lagi jangan kita gambarin kita fokus pikiran kita, oh berarti seperti ini nih, ada ini nih. Karena tadi takutnya pikiran kita itu belum sampai. Iya. Kalau ada keterangan dalam kitab atau ulama-ulama yang mengatakan atau ustadz-ustadz yang bilang gambarnya seperti ini, oh iya, sekedar kita tahu aja, jangan dibayangin. Ya, berarti Allah adanya di situ ya. Nabi Muhammad ketemu di situ. Enggak, Allah itu mukhalafatun lil hawadits. Ya, ini harus kita pegang. Allah enggak butuh tempat, Allah enggak butuh waktu. Yang butuh itu Nabi Muhammad. Kenapa kok ada tempat Sidratul Muntaha? Karena Nabi Muhammad butuh tempat. Kalau makhluk itu butuh tempat, tapi bukan berarti Allah ada di situ. Iya, ini masalah tauhid itu berat. Udah, yang penting kita percaya Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ketemu sama Allah. Caranya gimana? Wallahu a'lam. Ya, di dalam kitab Nurul Dhalam tuh, di dalam kitab Aqidatul Awam kan dijelasin tuh. Ya. Wa qablan hijratin Nabil Isra min makatin lelan likut. Nah, terakhirnya min ghairi kaifin wan hisarin muftarat. Jangan kita gimana ya? Ya, jangan kita gambarin Nabi Muhammad tuh gimana ya? Ngomong sama Allahnya di tempatnya gimana? Wallahu a'lam. Ya. Sebatas kita yakin, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja. Ya, bukan berarti nanti ketika ada ulama atau ustadz yang nerangin Sidratul Muntaha begini, berarti salah tuh. Enggak, benar seperti itu. Cuman jangan tasawur kita tuh ngebayanginnya sampai sedalam gitu. Ya, cukup selintas aja kita percaya ada Sidratul Muntaha dan Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Pak, biar ntar ini kita enggak belum sampai ya. Nah, ada lagi tuh ya. Terus dia telah didoakan oleh anak cucunya dan saudara-saudaranya bisa tidak? Didoain. Ya. Nah.
ada orang yang masuk neraka kemudian didoain sama anak cucunya. Jadi nanti memang syafaat itu di akhirat banyak. Ada golongan-golongan atau kelompok-kelompok atau orang-orang yang memang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Syafaat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui Nabi Muhammad. Ntar ada syafaat dari Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran nanti bisa ngasih syafaat. Termasuk anak, ya, termasuk anak, istri, atau orang-orang teman-teman kita yang soleh, yang ngedoain orang yang banyak dosa, yang tadinya masuk neraka, didoain nama dia bisa masuk ke dalam surga. Ada, ya. Jadi syafaat tuh Allah kasih. Ini menunjukkan sifat rahim, ya, rahimnya Allah Subhanahu wa taala, maha pengasihnya, yang dikhususkan di akhirat tuh buat orang-orang mukmin itu seperti itu. Ya. Jadi gimana pun caranya, walaupun sekecil apapun, ada celah buat Allah menyelamatkan umatnya Nabi Muhammad dari, atau yang beriman kepada Allah, dari neraka, diselamatin. Ya. Nah, makanya yang dikatakan tuh ada satu riwayat yang menerangkan orang yang terakhir masuk surga. Ya, orang yang terakhir keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga, dia cuma pernah bilang ngucapin la ilaha illallah aja. Habis itu udah parah hidupnya. Ya. Tapi ya kita jangan berangan-angan masuk neraka. Ya udah nggak apa-apa dah kalau gitu, masuk neraka aja sakit dah. Ya, ya nggak apa-apa, kita maksiat aja. Mendingan kita ngomong la ilaha illallah, beriman sama Allah, juga masuk surga. Kita sakit aja yang ngeluh mulu, ya. Sakit bener, sakit nih. Iya, sakit gigi aja, sariawan aja ngomong kagak enak ya, makan kagak, apa lagi masuk neraka. Bayangin, aduh, jangan dah. Kita minta selamat dari neraka. Ya, nah, kalau ada syafaat-syafaat itu banyak. Nanti itu Allah mau menunjukkan sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman, dan apalagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya penting kita punya anak, ya, kita punya anak yang bisa doain, yang bisa, itu penting. Ya, mudah-mudahan anak-anak itu jadi anak-anak yang soleh, ya, bisa doain kita, bisa nyelamatin kita dari dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi yang lain? Wah, menutup nih, Harman. Terakhir. Halo. Melalaikan sholat. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Apa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kok orang yang sholat celaka juga? Orang yang mengakhirkan sholat sampai keluar waktu. Ya, ntar aja. Nggak taunya habis waktunya. Ya, itu yang sholat aja dia lalai sampai waktunya keluar, udah habis waktunya dia baru sholat. Ini kalau sering lakukan begitu, jangan. Itu takutnya termasuk orang-orang yang lalai dalam sholat. Makanya kalau bisa kita cepet-cepetin sholat tuh, harus cepet-cepetin. Oh, berarti yang sholat aja celaka. Udah dah, mendingan anak kagak sholat dah, kagak termasuk fawailul lil musallin. Yang akhir-akhirin aja celaka, apalagi yang kagak sholat, gitu maksudnya. Ya, nah, yang maksudnya lalai dalam sholat itu adalah orang yang mundur-mundur waktu sampai keluar waktu sholat. Kalau misalkan kita lalai dalam sholat, udah kita sholat tapi kagak khusyuk, nah itu gimana? Udah, caranya jamaah. Ya, caranya berjamaah. Oh, aneh sholat lalai mulu nih, ntar aneh termasuk fawailul lil musallin, sholatannya kagak diterima nih sama Allah. Jamaah, ya masih bisa tuh. Yang penting kita masih sholat. Tapi kalau udah kagak sholat, itu termasuk orang-orang yang celaka nantinya.
Gitu. Ya, mudah-mudahan kita jaga sholat kita, jangan sampai keluar dari waktunya. Kecuali nanti uzur, misalkan dia ketiduran, bangun-bangun katanya udah keluar waktunya, langsung sholat. Tapi selama dia nggak ada uzur, ya sholat kalau bisa tepat waktu. Nah, gitu. Kodo bisa, cuman jangan gampang-gampangin. Udah gampang, ntar kodo aja dah. Kodo mulu, dosa. Ninggalin sholat itu dosa besar. Ya, jangan karena udah ada ilmu kodo, di kodo mulu. Ya, kalau kita punya hajat aja mau cepet-cepet ya, tapi kodo juga hajatnya sama Allah. Kita punya kepengenan aja, ya Allah cepetan ke, lama banget belum dikabulin, cari kodo. Iya, jangan. Kodo itu kalau udah ketinggalan yang dulu. Pas udah tahu sekarang nih, jangan ditinggalin lagi, jangan buat gampangin. Ketika kita keluar sholat, waktunya sholat terus keluar dari waktunya, kodo, dosa besar. Ya, orang yang ninggalin sholat itu dosa besar. Makanya ini dia, gara-gara kita itu sholat itu nggak dijadiin kayak seperti para sahabat ya. Sahabat tuh ngejadiin sholat tuh udah paling top, udah ketinggalan 1 rakaat aja udah nyesel. Ya, kalau kita ya udah nggak apa-apa lah, yang penting anda masih sholat. Yang penting sholat juga udah masih untung, nggak ada rasa sholat tuh jadi kebutuhan gitu. Ya, pas lagi kita kagak sholat kita sedih, kita nggak sholat kita rugi, nggak ada. Jadi digampangin, gitu. Ya. Nah, jadi qadha bukan berarti kita boleh ninggalin sholat, ya. Nah, kita tekenin ya. Ada syariat qadha bukan berarti kita ngegampangin buat ninggalin sholat, buat entar-entaran aja sholatnya, enggak. Ya. Qadha itu yang udah dulu-dulu kita mungkin belum tahu ilmunya, ya, boleh kita qadha. Tapi sekarang nih jangan sampai ada qadha. Kalau kagak ada uzur, ya. Nah, gitu. Ya. Ada lagi, mudah-mudahan kita termasuk jadi orang-orang yang menjaga sholatnya ya, anak-anak kita juga begitu. Ada ya? Wallahu a'lam bishawab. Mudahan ilmu yang kita pelajarin jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sha'n kulla yawmin huwa fi sha'n. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan
إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فتوب علينا تغسل كل أوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا إخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو قربى والمسلمين أجمعين ربي فاسمع فضلا وجودا لا باتساب لله